usahakan bisa memejamkan mata secara perlahan dan masih tetap mengatur napasnya dengan ritme yang disesuaikan. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menarik napas pelan-pelan, tahan dan hembuskan. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya saya bisa merasakan juga bagaimana itu duduk hening. Sebetulnya saya pernah melakukan ini juga ke anak-anaknya Pak Rizky. Jadi anak-anak itu ternyata pas mulai itu ada yang ketawa-ketawa, ya, ada yang kalau yang serius sampai nangis itu ya. Nah di sini ternyata saya juga merasakan hal seperti itu. Jadi mungkin karena kita baru pertama kali, tadi saya sempat mendengar udah serius-serius, kok ada yang ketawa. Ya. Terus tapi saya berupaya untuk fokus gitu ya, dan ternyata memang dengan duduk hening ini tadi kita melepas mungkin energi-energi negatif yang ada di diri kita gitu ya. Kita berusaha untuk lebih rileks lagi. Kemudian tadi dengan mendengarkan suara-suara, saya sempat kesal juga tadi, udah lagi fokus gitu ya, udah mulai nyaman. Eta naha sih itu ngomong gandeng wae. Suara alam indah. Tadi saya pokoknya kan dengerin suara aja ya. Udah dapet nih gitu ya. Ternyata beten nih. Terus-terusan gitu ya. Nah tapi dari itu berarti saya merasa saya masih belum cukup konsentrasi untuk duduk hening dan mungkin harus belajar lagi. Dan tadi seperti yang dikatakan Pak Up, memang ini bagus ya untuk memulai pembelajaran karena istilahnya untuk mengosongkan dulu. Saya tahu kan di awal itu sekolah ekologi itu yang sekolah yang menanamkan dan mengembangkan kesadaran dan kecerdasan ekologi, yang mana itu kan masih luas ya. Apa sih kesadaran ekologis itu? Masih tanda tanya lagi. Kecerdasan ekologis itu apa sih? Masih tanda tanya lagi. Dan itu pun definisinya bisa dari berbagai ahli, di mana itu juga beranak pinak lagi gitu ya. Kalau mau disimpulkan ke dalam poin umum yang tadi. Tapi sekarang kan ada berapa tahapan Pak? 7 tahapan ini yang mungkin nanti akan mengejawantahkan yang kesadaran dan kecerdasan ekologi ini melalui 7 tahapan itu. Dan itu sangat menarik, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang lebih dari yang barusan disampaikan oleh Pak London itu ya. Jadi memang rata-rata sih kesimpulannya Bapak Ibu, ya ini kan harus jujur ya rata-rata mungkin ada yang sudah paham sekali apa itu sekolah ekologi, tapi rata-rata di sini tuh masih awam, masih kabur, masih bingung abi oge cenah kita sekolah ekologi teh bade kumaha, bade dikamanakeun. Jadi kadang kita tuh masih terikat dengan TDBA. Ya betul nggak sih Bapak Ibu? Ya, kita tuh masih terikat dengan TDBA. Kita melakukan program ini, nah bedana jeung sekolah nu lain gitu. Ya, ini teh apakah saya yang kurang ide, kesepkeun ide atau tidak punya ide gitu ya? Atau memang kemudian keluarkan pelan-pelan itu dengan sendirinya itu olahraga rasa, pikiran dan perasaan, dimana di sana ketika sudah melakukan itu ada sebuah kenyamanan di diri kita ya. Kita itu pikirannya lebih fresh, kemudian rasa di hati kita yang tadinya memang kurang bahagia sekarang menjadi bahagia. Kemudian kita pun ketika selesai melakukan mindfulness ini muka kita lebih ceria dan tentunya kebahagiaan pun muncul. Maka ini saya kira kegiatan mindfulness ini sangat menarik, sangat cocok kita lakukan ketika mengawali sebuah pembelajaran. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samain dulu persepsinya antara guru, TU, operator, penjaga, dan manajernya. Jadi sebenarnya intinya ke sana satu. Cuman tadi obrolannya sangat menarik karena saya dapat tamu dari SD. Jadi banyak masukan banget gitu. Akhirnya tadi mikir ada beberapa poin yang caranya mungkin bisa jadi dengan kita punya kurikulum sendiri.
Karena emang tadi terkait sama kendala waktu yang ronde 2 itu ada yang ngomongin bahwa program kita terlalu banyak sampai anak-anak ini bingung sebenarnya mau fokus kemana gitu. Nah sampai mereka pulang sore sampai waktunya ke sana gitu. Mereka harus menjalankan program SMP pada umumnya juga, mereka pada menjalankan program ekologi juga gitu. Kalau tadi tercetus kurikulum sendiri tuh maksudnya bisa jadi kan kalau sekarang kan kurikulum merdeka kita lebih bebas tuh. Jadi ada misalkan anak SMP lain IPA-nya tuh ngomongin A, B, C, D, E, F, G gitu. Tapi karena yang menurut kita urgent dan paling berkaitan sama ekologi itu cuma DEF-nya. Berarti DEF aja yang kita masukin. Selebihnya itu kita atur kurikulumnya sendiri. Tapi tidak bisa dengan kurikulum itu tidak bisa diatur oleh guru-guru di sini. Sambil ngajar, sambil ngatur itu ya mungkin itu bakalan nambah masalah lagi gitu. Itu bisa jadi ada mungkin dari yang perwakilan yang bisa mengatur kurikulum sendiri sampai ya bisa meringankan lah kita, jangan sampai anak-anak didik kita, peserta didik kita harus dapat apa yang anak SMP program A, B, C, D, belum lagi kegiatan-kegiatan dinas yang kadang-kadang desain kita sudah buat, tiba-tiba ada jadwal mendadak, otomatis desain itu tidak bisa kita laksanakan. Kendalanya itu satu. Yang kedua, kendala keamanan. Kita sudah berusaha menjaga siswa kita untuk tidak ABCD, tapi mengingatkan siswa kita untuk melakukan ABCD, tapi ternyata hasilnya itu kadang bisa tiba-tiba rusak oleh orang yang tidak tahu siapa gitu ya, dari mana, atau mungkin bahkan yang waktunya sudah panen, yang harusnya kita rasakan hasil panennya malah sudah dipanen orang gitu. Itu kendala. Jadi mungkin nanti bisa terpikirkan bagaimana menata lingkungan ekologi ini supaya lebih safety gitu, baik itu dari pengaruh luar ataupun dari dalam dari luar dan dari dalam. Yang kedua, yang ketiga, ibaratnya kita mau meramu sebuah menu yang kita masih belajar mengenal menu yang akan kita masak itu. Jadi kadang kita sudah lelah dulu menggambarkan, menanamkan konsep-konsep sebelum ke prakteknya.